Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dari berita Komisi 3 DPR RI yang menilai peredaran narkoba dalam lapas dan rutan dapat dicegah melalui pengetatan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk mendeteksi masuknya narkoba dalam lapas. Hingga saat ini, kasus peredaran narkoba di dalam lapas masih marak terjadi. Melihat kondisi itu, DPR RI mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi guna meningkatkan sistem pengawasan di dalam lapas. Selama ini, penyelundupan narkoba ke dalam lapas biasanya disimpan dengan wadah makanan dan barang yang dibawa oleh penjenguk narapidana. Petugas dengan alat deteksi sederhana masih seringkali kecolongan. Dalam rapat bersama Kepala Kanwilkumham serta BNN Provinsi Jawa Tengah, Adang Darajatun berpendapat, peredaran narkoba dalam lapas dapat dicegah melalui pengetatan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi canggih. Oleh karena itu kita juga sedang memperjuangkan ya untuk meningkatkan alat deteksi ya. Karena apapun juga memerlukan suatu scan, memerlukan suatu alat untuk mengetahui apakah seseorang itu makanannya atau apa barang yang dimasukkan itu ada narkotiknya. Ini sangat sulit kalau tradisional kan pakai tangan, pakai sendok, dibongkar kan. Kalau dengan alat-alat teknologi canggih bisa diketahui isi daripada rantang atau tempat makan di mana mereka kirim gitu. Pada tahun 2023, Kanwilkumham Jawa Tengah berhasil mencegah upaya penyelundupan barang ilegal ke dalam lapas sebanyak 9 kali. Keberhasilan itu tidak lepas dari penggunaan teknologi X-ray di akses keluar masuk lapas. Sayangnya, belum semua lapas dibekali teknologi X-ray. Pada kunjungan kerja ini, Komisi 3 DPR RI mendukung penambahan anggaran Kemenkumham untuk memperbarui teknologi alat deteksi yang digunakan di lapas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah terus berusaha menyelamatkan nasib tenaga honorer ke depannya. Dan saat ini setiap lembaga pemerintahan dilarang melakukan pengangkatan honorer baru di lingkungan kerjanya. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah terus berusaha menyelamatkan nasib tenaga honorer ke depan. Di tahun 2023 lalu, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menetapkan penataan tenaga honorer harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Penataan tersebut mencakup verifikasi, validasi, dan pengangkatan honorer menjadi ASN oleh lembaga berwenang. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut, saat ini Komisi 2 DPR RI tengah membahas mekanisme pengangkatan P3K bersama pemerintah melalui Kemenpan RB. Yang perlu digarisbawahi, tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada seluruh tenaga honorer. Kita kan sudah meminta supaya tidak ada penghapusan tenaga honorer dan sudah ada komitmen antara pemerintah dan DPR, semua tenaga honorer itu akan pasti diangkat sebagai ASN. Ya, tepatnya sebagai P3K. Nah, ini yang sekarang sedang kita atur juga peraturan teknisnya, kapan mulainya, kemudian mana saja di tempat di mana gitu ya P3K itu. Yang jelas semua tenaga honorer ya bersyukur atas doa selama ini perjuangan Bapak Ibu tenaga honorer. Setelah DPR RI berhasil memperjuangkan Undang-Undang ASN yang menjamin masa depan tenaga honorer, Ahmad Doli Kurnia optimis penataan tenaga honorer dapat selesai dalam waktu 1 tahun. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, selain dipersiapkan untuk menghijaukan kawasan ibu kota Nusantara, Persemayan Mentawir dibangun sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dengan target penanaman 15 juta bibit pohon. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan pemirsa usai jeda berikut ini. Untuk tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi pembangunan Persemayan Mentawir bertujuan menghijaukan kawasan IKN sebagai bentuk pemulihan lahan atau reklamasi pasca tambang. Selain dipersiapkan untuk menghijaukan kawasan Ibu Kota Nusantara, Persemayan Mentawir dibangun sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dengan target penanaman 15 juta bibit pohon. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengapresiasi pembangunan Persemayan Mentawir yang bertujuan menghijaukan kawasan IKN sebagai bentuk pemulihan lahan atau reklamasi pasca tambang. Saya tentang surprise gitu ya, dengan adanya Persemayan Mentawir ini. Karena ini ada kolaborasi lintas kementerian lembaga. Ternyata kita bisa melakukan pembenihan dari tanaman-tanaman berbagai aneka ragam, mampu dikerjakan oleh anak bangsa kita sendiri. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Ono Surono. Menurutnya, Persemayan Mentawir yang dibangun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mensuplai kebutuhan bibit pohon untuk merealisasikan konsep kota hijau di Ibu Kota Nusantara. Persemayan tentunya sangat bagus ya, jauh lebih besar daripada Rumpin, 2 kali lipatnya. Nah, sehingga tentunya dengan Mentawir yang akan mensuplai kebutuhan bibit pohon untuk merealisasikan 75% kawasan IKN itu dalam bentuk hutan, yang 65%-nya akan dibuat hutan hujan tropis. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menilai bahwa Pasuruan memiliki potensi besar untuk menuju kota wisata religi dan heritage, dan namun Pemkot perlu membantu untuk membina para pelaku UMKM. Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf berencana mengembangkan kota Pasuruan menjadi kota wisata religi dan cagar budaya atau heritage. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi hal ini dan mendorong pemerintah Kota Pasuruan untuk mengembangkan industri kreatif untuk mewujudkan rencana tersebut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, Pasuruan memiliki potensi besar untuk menuju kota wisata religi dan heritage. Namun Pemkot perlu membantu dan membina para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Menurutnya UMKM Pasuruan harus meningkatkan nilai tambah produknya dengan melakukan diferensiasi dan strategi pemasaran yang baik. Kebetulan saya datang dari dapil saya Bandung ya, yang banyak sekali industri kreatif. Menurut saya tidak kalah ini. Tinggal bagaimana pemerintah mendorong pemasarannya, packagingnya, kemasan dan lain-lain, promosi. Karena buat masyarakat kita saat ini mencari barang yang unik, UKM yang unik dan khas itu menjadi sesuatu yang disebut sebagai diferensiasi. Lebih lanjut, anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah menyebut kualitas produk UMKM Pasuruan sudah baik dan menyesuaikan perkembangan pasar. Namun produksinya belum bisa dilakukan secara massal. Untuk itu, ia mendorong Pemkot menyelesaikan permasalahan ini agar UMKM dan ekonomi kreatif Pasuruan dapat terus berkembang. Kemarin saya lihat yang rotan itu juga sederhana tapi elegan gitu. Nah, kemudian juga yang mutiara, yang batik gitu. Tapi memang belum bisa jadi massive product. Nah, itu yang harus kita pikirkan bagaimana
supaya di ekonomi kreatifnya itu berkembang jadi masif produk yang kemudian menjadi khasnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Komisi 4 DPR RI mendorong peningkatan anggaran bagi Badan Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan guna meningkatkan kuantitas dan juga kualitas produk perikanan. Terkendala anggaran yang terbatas, pemanfaatan riset perikanan khususnya di wilayah Sulawesi Selatan masih belum maksimal. Komisi 4 DPR RI mendorong peningkatan anggaran bagi Badan Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk perikanan. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati menyayangkan terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh badan riset tersebut, sehingga hasil riset berupa inovasi teknologi perikanan belum dapat diaplikasikan ke berbagai daerah. Menurutnya, inovasi teknologi perikanan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan hilirisasi, sehingga dapat memberikan nilai tambah produk perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan petambak. Nah, cuma sayangnya tadi karena anggarannya terbatas, banyak sekali hasil-hasil inovasi teknologi yang belum diaplikasikan ke daerah lain. Kenapa saya mendorong itu? Karena kita ketahui bersama bahwa ekonomi nasional itu sangat bergantung kepada ekonomi lokal. Nah, ekonomi lokal akan terbentuk bila hilirisasi dari semua komoditas yang ada di potensi masing-masing dikembangkan. Nah, contohnya tadi ada udang windu, ada ikan, bandeng yang hilirisasinya sudah dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan-nelayan kita dan petambak-petambak kita. Lebih lanjut, Endang meminta seluruh kementerian, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mengalokasikan anggaran yang cukup guna mendukung pengaplikasian inovasi teknologi dari hasil riset yang telah dilakukan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, saat ini tahapan pelaksanaan pemilu sedang dijalankan dan semua partai politik peserta pemilu melakukan persiapan untuk mendapatkan suara rakyat. DPR RI secara umum tetap dapat menuntaskan berbagai fungsi pengawasan, anggaran dan juga legislasi dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih masih bersama kami di TVR 09. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan 2 DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 2 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan juga 10 rancangan undang-undang dalam pembahasan tingkat 1. Selanjutnya dalam masa persidangan 3 telah disepakati 3 rancangan undang-undang menjadi usulan inisiatif DPR RI, yaitu di mana rancangan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, rancangan undang-undang tentang provinsi daerah khusus Jakarta, dan rancangan undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Proses kali ini bersamaan dengan pelaksanaan kampanye pemilu 2024 dan untuk itu Ketua DPR RI mengajak seluruh anggota untuk mewujudkan demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa
dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi pelaksanaan pemilu yang riang dan cerdas. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 telah ditutup. Meski saat ini tahapan pelaksanaan pemilu sedang dijalankan dan semua partai politik peserta pemilu melakukan persiapan untuk mendapatkan suara rakyat, DPR RI secara umum tetap dapat menuntaskan berbagai fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional. Anggota DPR RI yang juga merupakan anggota dari partai politik berada dalam dinamika politik menghadapi pemilu 2024. Dalam mengelola dinamika politik tersebut, anggota Dewan tidak hanya fokus memperoleh kekuasaan semata, tetapi juga bertanggung jawab menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan memajukan peradaban demokrasi. Menjadi harapan kita semua, walaupun berada dalam tahun politik, kita tetap dapat mengelola tugas dan fungsi konstitusional DPR RI berjalan dengan baik untuk mewujudkan amanat rakyat, mensejahterakan rakyat, dan menjaga kepentingan bangsa dan negara. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mengawal pemilu sesuai amanat konstitusi, yaitu bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan 2 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan 10 rancangan undang-undang dalam pembahasan tingkat 1. Salah satu rancangan undang-undang yang sangat strategis dan telah dirampungkan adalah Revisi Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dunia digital yang terus berkembang mendorong DPR RI bersama pemerintah untuk mengatur perlindungan anak di ruang digital. Perbaikan atas pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan pasal yang dianggap multitafsir juga dilakukan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Ada sesuatu yang ditakutkan terjadi dengan mereka. Nah, ternyata kalau kita cermati salah satu sumber ketakutan itu adalah adanya Undang-Undang ITE yang lama, di mana di situ ada pasal tentang pencemaran nama baik utamanya, sehingga orang takut digugat dan kemudian ditahan berdasar Undang-Undang ITE. Artinya gini, jadi apa yang disebut dengan pencemaran nama baik, batasannya apa saja? Nah, itu yang penting. Nah, di situ ada dalam penjelasan sangat jelas, sangat clear. Jadi tidak lagi orang multitafsir, baik penegak hukum maupun masyarakat. Terkait fungsi pengawasan atas pelaksanaan anggaran, DPR RI berhasil mendesak pemerintah untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dari 105 juta rupiah menjadi 93 juta rupiah. Untuk selanjutnya, DPR RI akan memperjuangkan komposisi subsidi biaya haji dari dana abadi agar tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Selain itu, DPR RI juga telah menyukseskan penyelenggaraan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Sidang dengan tema penguatan multilateral dan menyambut tantangan antar generasi telah memberi kesempatan kepada Indonesia sebagai tuan rumah untuk meningkatkan peluang dan kerjasama konkret antar negara anggota MIKTA. Reses kali ini bersamaan dengan pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Untuk itu, Ketua DPR RI mengajak seluruh anggota untuk mewujudkan demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi pelaksanaan pemilu yang riang gembira dan cerdas.
Make up menjadi hal yang sudah melekat dalam diri sebagian besar wanita yang selalu ingin tampil fresh di tengah kesibukannya. Nah, tentunya pemirsa, make up sehari-hari yang simpel menjadi salah satu pilihan untuk kita aplikasikan. Lalu bagaimana tips make up untuk sehari-hari? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Sebelum mengaplikasikan make up, hal utama yang harus diperhatikan yaitu dengan kebersihan tangan dan juga wajah. Dan selain itu juga perlu memakai skincare seperti pelembab atau sunscreen sebelum make up dilakukan. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan tips daily make up look pada segmen In Tips, Informasi dan Tips berikut ini. TVR Parlemen. Di episode Intips kali ini, kami akan memberikan tips untuk makeup sehari-hari. Yuk ikutin prosesnya! Pemirsa, pastikan wajah kalian sebelum bermakeup itu sudah bersih, sudah dicuci, dan sudah memakai skincare yang kalian butuhkan, seperti pelembab dan sunscreen. Nah pemirsa, untuk daily look juga diperlukan penataan rambut dan hari ini aku akan dibantu sama partner aku. Kita mulai makeup ya. Karena untuk daily makeup, aku hanya akan menggunakan concealer. Nah, setelah concealernya rata, kita akan menggunakan bedak tabur untuk mengunci makeupnya agar tahan seharian. Di sini, aku akan menggunakan kuas untuk bedak padat agar hasilnya terlihat lebih natural. Nah, untuk tahap selanjutnya, aku akan menggunakan korektor berwarna gelap seperti ini. Ini berfungsi untuk mengkoreksi dan memberikan dimensi pada wajah. Tahap selanjutnya, setelah shading, kita akan memberikan pewarna pipi yang sesuai sama tone warna kalian untuk membuat kesan lebih segar lagi. Sedikit tips untuk kalian yang suka banget sama Korean look makeup, blush on ini bisa diaplikasikan di bagian hidung kalian. Nah, ini pasti udah kelihatan kan bedanya? Terlihat lebih segar, lebih cute. Nah, tahap selanjutnya aku akan membuat alis. Ini pasti tahap yang sangat ditunggu-tunggu, ya kan? Yuk, aku praktekin ya. Nah, untuk membuat alis, kalian bisa membingkai bagian bawah dari alis kalian dan juga bagian atas, lalu mengisinya dengan pelan-pelan. Setelah itu, kalian sisir menggunakan spoolie. Selanjutnya kita bisa menggunakan korektor berwarna terang untuk mengkoreksi lagi bagian bawah alis supaya terlihat lebih rapi.
Setelah itu bagian yang kalian concealer tadi bisa ditutup dengan bedak. Nah, selanjutnya aku akan mengaplikasikan eyeshadow. Di sini aku akan menggunakan warna-warna natural yang akan cocok digunakan seharian, seperti warna coklat muda, dan juga ada warna pink muda, lalu ada warna krem di sini. Ini bisa kita mix dan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk sehari-hari warna seperti yang aku praktekkan ini sudah sangat cocok karena terlihat segar tapi juga tidak terlalu mencolok. Nah, kalau kalian nggak nyaman dengan memakai bulu mata untuk tampilan sehari-hari, kita bisa menggantinya dengan maskara. Sekarang aku mau jepit bulu mata dulu ya. Oke, kita sampai di tahapan terakhir, pengaplikasian lipstick. Ini disesuaikan sama warna yang kalian suka ya. Aku memilih warna nude yang seperti ini ya. Nah pemirsa, ini dia hasil makeupnya. Makeup seperti ini bisa kalian gunakan sehari-hari dari pagi hingga sore. Dan pastinya kamu akan selalu kelihatan segar dan cantik seharian. Sampai ketemu di tips makeup selanjutnya. Dadah! Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. Untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI yang dimana menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa, TVR Parlemen demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Tentunya saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Omah Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.